Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Unisba Stikubang Semarang. Jadi tujuan kami ke sini ingin menjadikan sebagai narasumber untuk tugas akhir kami, yaitu pelaku UMKM yang sudah wajib pajak. Sebelumnya nama Mbak siapa ya? Namanya Harum. Nama lengkapnya Alawi Arumi biasa. Kira-kira nama usaha yang sedang Mbak jalan itu apa ya? Kalau ini kan ada pionirnya perusahaan CPO itu ya tempatnya namanya. Nah di CPO itu kan punya banyak usaha kecil-kecilan tuh, ada 3. Jadi di sini tuh ada Katsunora, Musubi, biasanya bergerak di bidang makanan ya, dan industri. Itu pas ada Musubi, satunya tuh plus banquet, Western itu, Western. Terus banquet, banquet, Iya. Kalau untuk pendirian usaha ini sudah dari kapan ya Pak? dari November 2020. Oh jadi masih baru-baru ini ya? Berarti kalau untuk punya NPWP usahanya itu sudah sejak kapan? Itu dari berdiri. Oh berarti sama ketika berdirinya usaha juga udah langsung punya admin, administrasinya udah perizinan perpajakan mau udah diurus. Dari tahun berapa Pak? Dari 2020. Cuma dari NPWP itu Januari 2021. Januari kartunya enggak ada. Nah kan ini berarti udah besar gitu ya Kak, ya lumayan besar-besarannya. Saya nggak belum kita sih ya. Iya maksudnya kan sudah banyak cabangnya juga. Nah itu sudah melakukan pembukuan atau pencatatan gitu nggak ya setiap? Pasti itu dari awal. Ada pencatatan akuntansinya sendiri. Kalau menghitung jumlah pajak yang terutang secara umumnya itu bagaimana? Kalau sini itu masih dikenai pajak final omset yang 0,5% dari omset itu di per bulannya, baru kena itu aja sih. Soalnya kita masih UMKM ya. Iya. Jadi baru kena itu. Berarti Mbak ini ya, proses pembayaran pajaknya itu secara teratur? Iya, tiap bulan. Pembayarannya misalnya tagihan bulan Desember, berarti bayarnya maksimal tuh Januari tanggal 15. Kira-kira Mbak mengalami kesulitan gitu Mbak saat melakukan penghitungan perpajakan? Enggak sih, gampang. Soalnya kan kita tinggal ngitung omsetnya berapa, tinggal kita 5,5% itu sendiri. Oh gitu, jadi nggak pakai orang ketiga gitu ya Mbak? Jasa gitu? Jadi pakai self assessment ya namanya. Iya. Oh jadi Mbaknya siapa tuh? Assessment. Kalau misalnya, oh berarti kan nggak kesulitan. Penyetorannya juga tiap bulan ya Mbak ya? Tapi juga melakukan SPT-nya SPT masa yang bulan. Masa kalau bulanan enggak ada. Makanya SPT tahunan lagi. Oh tahunan. Saya pribadi perusahaan yang tahunan. Yang tahunan. Kalau SPT masa itu cuma buat gaji dan itu pun lapornya di akhir tahun. Cuma 1 kali. SPT masa pajak penghasilan masa satu. Iya. Berarti dari yang tadi Mbak katakan tuh
Mbak udah tahu banget ya kayak soal mengenai pengenaan pajak yang final itu sudah tahu ya Mbak. Lah, sekarang ini bagaimana pendapat Mbak terhadap aturan terbaru yang UMKM dengan tarif 0,5 itu menurut Mbak bagaimana tanggapannya, pendapatnya? Apakah jadi lebih mudah? Kalau untuk UMKM sih itu masih tarifnya ringan ya, karena 0,5%, terus ditambah nggak itu juga punya gampang, terus bayarnya juga gampang. Terus kalau laporan dia kan nanti ikutnya ke SPT tahunan itu sendiri, jadi nggak yang tiap bulan harus lapor gitu. Jadi ketika diri sendiri itu masih bisa sekolah, nggak perlu orang lain gitu. Kalaupun kadang ada yang bingung kan, kita kalau perusahaan itu kan punya akun representatif dari kantor pajak. Iya. Dapatkan THR. Iya. Jadi kalau perusahaan mau kita bingung, berarti kita hubungi AR aja. Berarti sering konsultasi dengan AR-nya ya Mbak? Kalau sebelumnya Mbak mendapatkan sosialisasi dari DJP tidak mengenai PP yang nomor 23 itu? Yang 0,5. Oh, itu enggak sih. Oh tidak. Kalau sosialisasi enggak, cuma ketika kita udah dapat MPLP kan kita udah tahu ya, kita juga dapat apa aja yang udah berjalan di sini. Kalaupun maksudnya perusahaan itu kan bisa dikenakan pajak, tergantung kita melakukan aktivitasnya apa dulu. Ya, kalau dia kan baru jualan itu lah, jadi pengennya masih yang lama. Kalau yang lain dari sama sewa atau impor, dan itu kan nanti ada sendiri di rumah. Cuma karena kita belum melakukan aktivitas itu, jadi kan belum kita cuma yang tahu kembali itu. Oh ya Mbak, sebelumnya kita boleh kayak minta bukti. Ini kalau misalnya diperbolehkan, gitu boleh kayak minta lampiran NPWP sama SPT dan penyetoran gitu nggak buat buktinya? Kalau NPWP ada, cuma NPWP fisiknya aku nggak bawa, soalnya dokumennya nggak ada di sini semua. Oh gitu. Jadi adanya cuma file aja. Tapi tadi saya udah pesen, kalau yang kayak gitu maaf nggak boleh. Oh tidak apa-apa. Terima kasih ya Mbak sudah meluangkan waktu buat kita jadi narasumber kita. Iya.